Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Irman Prasetyo, masih dalam rangkaian tutorial mengenai Power BI Desktop. Kali ini kita akan belajar mengenai satu function lain lagi di DAX Power BI Desktop ya. Kita akan bicarakan mengenai masalah related table. Jika kemarin menggunakan function related yang sudah kita bicarakan kemarin dengan row konteksnya, kita akan belajar satu lagi function yaitu related table, dan saya akan membuka file yang sudah saya gunakan kemarin, yaitu file yang saya pakai untuk relatednya. Saya buka saja di sini karena memang bahannya juga sama ya, atau materi yang akan kita bicarakan adalah berasal dari tabel-tabel yang sama. Oke, kita buka dulu Power BI Desktopnya, kita tunggu beberapa saat. Jadi antara related dan related table ini sebenarnya ada beberapa kaitan ya, yang bisa kita pelajari nantinya. Akan saya jelaskan sebentar sampai semua datanya terload di Power BI nya, dan kita tunggu sebentar ya. Oke, sudah terload. Ini adalah tabel yang saya berikan ke kawan-kawan kemarin saat kita membahas mengenai function atau formula related. Sekarang kita akan membahas mengenai formula related table. Jadi saya akan jelaskan dulu buat rekan-rekan yang baru mampir di sini ya, dan belum menyimak mengenai video tutorial saya mengenai related. Untuk related table ini materinya adalah sama, bahannya adalah sama, yaitu dua buah tabel. Yang pertama tabel kategori, di mana tabel kategori di sini mempunyai kategori ID, kategori name, dan description. Kemudian ada juga tabel sales sebagai kategori, di mana ada kategori ID, product name, product sales, dan nama kategori. Nama kategori ini adalah satu kolom tambahan atau kolom bantu yang kita buat kemarin dengan menggunakan formula related. Jika kita klik seperti ini akan muncul formula yang sudah kita buat kemarin, yaitu dengan related. Dimana jika rekan-rekan masih bingung mengenai related ini, bisa kita samakan dengan formula VLOOKUP di Excel ya. Jadi yang familiar dengan VLOOKUP ya, inilah di Power BI nya adalah related ini ya. Nah, kita bicarakan tutorial kali ini adalah mengenai related table. Jika related menghasilkan satu string ya, satu string yang berpola row konteks ya, berkonteks row ya, atau baris per baris. Related table menghasilkan satu tabel. Jadi perbedaan antara related dan related table adalah related menghasilkan satu string, sedangkan related table menghasilkan beberapa row data atau sebuah tabel. Jadi jika kita ke Microsoft, kita buka dulu di web saya ketik saja di sini related table DAX, tekan enter. Kita mengacu saja pada related table di Microsoft ya, di dokumentasi Microsoft. Jika kita baca adalah evaluates a table expression in a context modified by the given filters. Jadi dia mengevaluasi dari satu tabel atau expression yang berupa tabel hasilnya ya, kemudian di retrieve atau dikembalikan ke kita berupa value yang sudah difilter berdasarkan formula tadi ya. Fungsinya adalah sintaksnya sederhana, yaitu related table, kemudian table name atau tabelnya saja, kemudian parameternya adalah table name, the name of existing table using standard DAX syntax, it cannot be an expression. Jadi spesifik disebutkan bahwa di sini adalah tabel fisik ya, atau tabel beneran, tabel ada, bukan berupa satu expression ya. Kita coba aja nanti sebentar. Kemudian return a table of value. Jadi seperti saya bilang tadi, menghasilkan satu tabel, yang dihasilkan bukan lagi satu angka atau satu nilai atau satu value ya. Kemudian catatannya, the related table function changes the context in which the data is filtered. Jadi mengubah konteksnya jadi filter konteks ya. Kemudian and evaluate the expression in the new context that you specify. Jadi tabelnya difilter dulu dengan filter konteks yang ada di formula yang sebelumnya, kemudian dikembalikan ke kita dengan konteks yang kita sematkan ke dia. Mungkin bingung buat rekan-rekan yang belum memahami tentang filter konteks, row konteks maupun evaluation konteks atau transition konteks ya. Kemudian this function is a shortcut for a calculatable function with no logical expression. Jadi lebih simpel daripada calculatable. Kita belum sampai ke calculatable ya, nanti kita bicarakan aja. This function is not supported for use in the direct query. Jadi nggak bisa untuk direct query, intinya untuk import query baru bisa. When used in calculate columns or row level security. Jadi nggak bisa dipakai di calculated column seperti yang kita buat tadi di sini atau kemarin di sini ya. Dipakai di row konteks di sini tidak bisa.
Kita coba lagi teruskan example bla bla, example lah. Example-nya adalah ini pakai sum x related bla bla bla. Oke lah. Kita langsung saja ke tabelnya di sini, dan saya akan buat satu skenario sederhana saja yang akan saya bicarakan kepada rekan-rekan sehingga kita belajar bareng-bareng agar bisa mudah memahami untuk related table. Jika kita ke relationship-nya di sini, kita lihat bahwa tabel kategori mempunyai kategori ID, kemudian sales by kategori juga mempunyai kategori ID, dan kedua tabel ini dihubungkan dengan satu relationship di sini antara kategori ID yang ada di tabel kategori dan kategori ID yang ada di sales by kategori. Jadi intinya di sini hanya ada satu item unik, di sini ada banyak item kategori ID yang ada di sales by kategori. Dan melalui penghubung di sini kita juga bisa lihat bahwa relationship-nya atau aliran datanya dari kategoris ke sales by kategori. Jadi tidak bisa sebaliknya dari sales by kategori ke kategoris. Oke, jika kemarin kita belajar mengenai related digunakan hanya bisa untuk one to many atau many to one seperti ini relationship, akan tetapi related hanya bekerja di sisi many-nya saja. Dengan related table bekerja di sisi sebaliknya. Related table bekerja di sisi one side-nya atau relation yang hanya terisi satu data unik saja. Jadi kita nanti menciptakan related table-nya di tabel kategori di sini, bukan di tabel sales-nya. Kita langsung saja ke tabelnya dan kita buka kategoris. Jadi saya nanti ingin menghitung dari kategori name di sini dan deskripsinya di sini, sama ingin menghitung ada berapa kali penjualan yang terjadi. Jadi intinya ya kita akan mengambil data, menghitung di sales by kategori yang notabene adalah beda tabel dengan tabel kategori di sini. Kita hitung berapa baris yang terjadi pada penjualan beverages, kondimen, confection, dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Kita bisa melakukan di measure ya. Jadi kita klik pada kanvasnya di sini. Ini saya hapus saja dulu, atau saya save saja dulu nih ya. Di sini nanti nggak merubah apa yang ada di ini ya. Saya save as dulu. Saya tulis saja di sini related table. Nanti filenya akan saya kasih ke teman-teman ya, ke rekan-rekan yang menyimak video tutorial ini. Saya simpan di Camtasia ya, sini aja lah, atau taruh di dokumen dulu juga nggak apa-apa. Oke, udah saya save as. Saya klik pada visual tabelnya, saya delete saja, kemudian saya menciptakan visual tabel lain lagi. Klik drag atau double klik juga bisa seperti ini. Jadi saya klik dan drag pada kategorisnya, kategori name, kategori description-nya. Saya besarin dikit, saya tengahin, kemudian saya gedein untuk tampilan visualnya. Saya buat menjadi 16 lah misalnya, 16, tekan enter. Oke, kita besarin dikit. Nah, goal kita di sini adalah kita ingin mencari berapa kali penjualan sih yang terjadi di beverages atau di kondimen atau di confection atau seterusnya. Kita coba ya. Jadi kita akan menggunakan satu measure. Jadi saya klik kanan pada kategoris, kemudian new measure. Ya, kemudian kita tunggu dulu ya. Kita coba saja di sini misalnya belajar related atau jumlah penjualan. Nah, jumlah, bukan jumlah sebenarnya apa ya? Transaksi aja, transaksi ya, seperti ini. Kita buat fungsinya adalah count rows ya. Buat rekan-rekan yang belum paham bagaimana cara menggunakan count rows, silahkan simak video tutorial saya mengenai count rows. Jadi silahkan nanti buka di YouTube-nya ya. Jadi klik di sini, di kita baru, kemudian buka YouTube, ketik saja di sini Heru Monas count rows. Ya, ini adalah tutorial saya mengenai count rows, silahkan dibuat dan dipelajari ya. Oke, kita kembali lagi count rows, kemudian kita pakai related table. Related table kita pakai tabelnya adalah tabel sales by kategori, karena kita ingin mengambil data dari sales by kategori. Double klik, tutup kurung, tekan enter. Sudah, gitu aja. Jadi nanti saat kita klik dan drag measure-nya nanti di sini transaksi ke sini akan menghitung
berapa kali terjadi penjualan di beverages di sini. Kita coba buktikan ya, klik drag. Tuing! Sesederhana ini ya. Jadi secara otomatis Power BI akan mengelompokkan masing-masing. Jadi filter konteks bekerja di sini di kategori name, kemudian diterjemahkan di measure-nya. Jadi setelah terjadi filter konteks, kemudian dihitung berdasarkan count rows-nya ya. Kita juga sebenarnya bisa melakukan kita coba melakukan perhitungan berapa rupiah yang dihasilkan dari beverages dan kondimen dan lain sebagainya ini berdasarkan tabel transaksi sales di sini. Kita coba saja ya. Ini saya belum pernah nyoba, akan tetapi kita coba saja dulu. Klik kanan kembali pada kategori measure, ini measure ya. Kita coba misalnya total jual lah, misalnya seperti ini, total jual di sum X. Kemudian karena kita berada di tabel kategori dan kita ingin mengambil data di tabel sales by kategori, kita sambungkan tabelnya menjadi related table. Kita ambil sales by kategori ya, tutup kurung, kemudian kita tekan koma, kita masuk di expressionnya dari sum X. Kita ambil saja di sini sales by kategorinya yang produk sale, yang harga-harga tadi ya, kita kalikan dengan transaksi yang barusan kita buat tadi ya, transaksi atau measure transaksi yang barusan kita buat ya. Tutup kurung, tekan enter, kita coba apakah ada error. Ya, nggak ada error, tandanya berjalan dengan normal. Kita klik dan drag saja. Udah bisa mengetahui. Jadi dari tabel kategoris di sini pun kita sudah bisa mengelompokkan, ternyata beverages ini menghasilkan 103.000 ya. Kemudian kondimen menghasilkan 55.000 dan seterusnya. Tujuannya adalah 617 ya. Jika kita ingin mengetahui persentase berdasarkan total jualnya, kita juga bisa menggunakan formula yang lain lagi ya. Misalnya di sini kita pakai divide ya. Buat rekan-rekan yang belum belajar divide, nanti bisa kembali lagi juga di sini di channel YouTube saya, kemudian ketik saja di sini divide ya, divide untuk yang di Power BI desktop ya. Silahkan diekspor saja untuk channel-channel saya. Kita kembali di sini, kita tambahkan satu measure lagi, misalnya new measure. Kita tambahkan misalnya persentase jual seperti ini ya. Jadi kita pakai divide, yang akan kita bagi adalah numeratornya adalah tadi total jual ya, kita tulis saja di total jual, kemudian kita bagi dengan keseluruhan penjualan ya. Jadi kita harus mencari dulu keseluruhan penjualannya ya. Kita pakai calculate saja ya. Sebelum nyari ini saya hapus dulu ya, saya Ctrl X dulu, saya cari dulu keseluruhan total penjualannya. Jadi misalnya saya ketik saja di sini calculate total jual all ya. Calculate, kita pakai calculate. Nah, untuk yang ini silahkan diekspor juga di channel saya ya, calculate, kemudian kita pakai sum. Kita pakai sales by categories, product sales, tutup kurung, kemudian kita pakai all tabel sales by kategori, tutup kurung, tekan enter. Kita buktikan jika kita klik dan drag di sini total jual harusnya menghasilkan satu angka yang sama tiap row-nya ya, betul kan, dan hasilnya jelas sama 617085. Nah, ini nanti akan kita jadikan pembagi ya. Jadi ini saya hapus dulu untuk total jual all-nya. Oke, saya buat sebuah measure lagi di sini, new measure. Kemudian saya buat di sini misalnya persen penjualannya tadi ya. Persen penjualan sama kayak formula divide, kemudian kita pakai total jual dibagi total jual all ya. Total jual all, coba klik. Jika tidak ada, kita tuliskan saja 0. Jika hasilnya tidak ditemukan atau error, kita tuliskan saja 0 seperti ini, tutup kurung, tekan enter.
Kita kalikan 100% ya, kita kalikan 100, atau nanti kita jadikan percentage saja. Tekan enter, kita bisa klik dan drag di sini persen jual, klik dan drag, kita tinggal memformat saja menjadi persen di sini. Klik pada persen jual di sini, kita klik sebagai percentage, boom, udah jadi ya. Nah, jadi 16%, 8%, 13%, dan seterusnya. Totalnya adalah 100%. Mungkin sedikit melebar kemana-mana tadi ya. Kita awalnya membicarakan related table, akan tetapi kita mendapat banyak ilmu di sini. Ada divide, calculate, count rows, dan lain sebagainya. Baik, demikian tutorial kali ini mengenai Power BI Desktop, formula related table, mudah-mudahan bisa dipahami. Bertemu kembali dengan saya Rumnas Prasetyo, masih dalam rangkaian tutorial Power BI Desktop. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tombol like. Kritikan dan masukan dan hujatan silahkan ditulis video di bawah video tutorial saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.